Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fianda Aulia, NPM 1811070122 dari PIAUD Pendidikan Anak Usia Dini semester 4 kelas C dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang materi kelompok 1 sampai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit ringkasan materi dari metode perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Metode merupakan sebagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, metode yang dipilih itu berdasarkan strategi atau kegiatan yang sudah ditentukan. Metode juga merupakan cara untuk mencapai satu tujuan pembelajaran tertentu. Setiap guru akan menggunakan metode yang sesuai dengan kegiatan pembelajarannya. Namun harus diingat, metode ini ada beberapa rancangannya. Yang pertama itu ada tujuan kegiatan, kedua tema kegiatan, ketiga metode kegiatan, keempat tempat kegiatan, kelima peralatan yang digambarkan, atau keenam urutan langkah apa saja yang harus dilakukan oleh guru untuk anak didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang kedua itu teori perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan motorik ini beriringan proses pertumbuhan dengan cara kematangan fisik. Teori ini menjelaskan secara detail yaitu dinamik sistem teori yang dikembangkan oleh Thailand Whitner. Tersebut merupakan atau mengungkapkan bahwa membangun ketentuan motorik anak usia dini itu harus mempersepsikan suatu lingkungan yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu yang menggunakan persepsi. Menciptakan motorik yang baru itu, kemampuan tersebut merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu mengasah saraf, kemampuan fisik anak untuk bergerak, ketiganya memotivasi anak untuk bergerak, dan keempat, lingkungan yang mendukung untuk memperoleh kemampuan motoriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari kelompok 3, yaitu yang judulnya perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik anak usia pada saat ini merupakan perkembangan yang didefinisikan pada anak. Menurut Harlock, perkembangan fisik motorik pada anak itu mencakup 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf, kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan ketentuan atau kemampuan motorik, ketiga, kelenjar endokrin, keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, porsi tubuh. Setiap anak perkembangan berbeda-beda. Ada beberapa anak yang tumbuh cepat dan ada beberapa anak yang tumbuhnya lama. Karena yang pertama itu faktor tubuh atau faktor tinggi badan. Ada yang anak akan lebih pendek dan ada anak yang akan lebih cepat tinggi. Pada anak usia dini ini, pertumbuhan tinggi badan itu berat badan akan seimbang, berarti secara tahap anak akan mengalami pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ringkasan sedikit dari materi nomor 4, tahapan tumbuh kembang anak usia dini. Yang pertama itu yaitu anak dengan usia 0-3 bulan itu memasuki usia 3 bulan akan mulai belajar untuk mengangkat kepala dan dadanya. Contohnya mini push up. Pada anak usia dini, berunduk motorik halusnya berkembang apabila mengeksplorasikan mainan dengan cara menggenggam dan menganggapinya. Anak dengan usia 7-9 bulan itu akan sudah bisa terlihat lebih kuat dengan kemampuan meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Ia sudah bisa merangkak, duduk, berjalan berdiri sendiri. Motorik halusnya itu merupakan perkembangan dengan kemampuan dengan memegang mainan dengan kemampuannya. Selanjutnya dengan usia 10-12 bulan. Saat itu anak mampu berdiri, mengangkat kaki untuk belajar dan merambat. Ia juga sudah mampu berdiri, mengangkat kakinya, mampu belajar di belakangnya. Selanjutnya dengan usia 1-2 tahun, refleksi anak itu
sudah mampu dan mulai baik. Ia sudah mampu berdiri, berjalan dengan baik tanpa merambat kursi, tanpa berpegangan. Usia 3-4 tahun, anak sudah mampu menaiki tangga, memegang bola, melempar bola, dan sudah bisa membuka pakaiannya sendiri atau memakai pakaiannya sendiri. Motorik halusnya menunjukkan kemampuan dan pandai mengelem, meronceng, dan menuangkan cairan ke dalam botol dengan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok 5, yaitu indikator tahap pencapaian motorik kasar. Motorik kasar berasal dari dua suku kata, yaitu motorik dan kasar. Motorik berasal dari suku kata motor, yaitu penggerak, dan kasar, yaitu menurut KBBI berarti tidak halus atau tidak lembut. Sedangkan secara istilah, motorik kasar adalah kemampuan anak untuk menggerakkan, mengkoordinasikan antara mata, otak, dan otot saraf. Indikator motorik kasar ini dibagi menjadi tahap-tahapan usia. Untuk usia yang pertama itu untuk usia pada 3-4 tahun. Anak sudah mampu berjalan lurus, anak sudah mampu berlari tanpa bantuan orang lain. Dan untuk usia 5-6 tahun, indikator yang sudah dicapai itu yaitu sudah mampu berlarian menggunakan kakinya secara cepat dan juga tanpa terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang indikator tahap pencapaian motorik halus. Pengertian motorik halus itu terdiri dari dua suku kata, yaitu motorik dan juga halus. Motorik yang itu berasal dari kata motor yang berarti penggerak, sedangkan halus berarti tidak kasar dan tidak kecil. Untuk motorik halus sendiri berarti kemampuan untuk mengkoordinasikan mata, otak saraf, dan juga otot suatu gerakan yang mendukung untuk perkembangan. Perkembangan itu adalah suatu kemampuan tubuh untuk menunjang kedewasaan diri dari organ tubuh kita. Untuk indikator bisa dilatih dengan cara anak diajarkan untuk menggambar, menulis, meronce, atau dengan yang lainnya. Yang dibagi menjadi usaha untuk melatih sesuai dengan usia 1-1 tahun itu anak diajarkan untuk menggenggam yang ada. Yang 2-3 tahun anak diajarkan menggambar, menulis, meronce, atau dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7, yaitu bentuk dan jenis permainan anak usia perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama itu ada pengertian permainan merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan kesenangan. Menurut Harlock, permainan adalah suatu aktivitas yang dapat menimbulkan kesenangan atau kegembiraan tanpa memikirkan hasil akhirnya. Contohnya yaitu menonton, mendengarkan musik, melukis, atau dengan lainnya. Untuk permainan aktifnya menggunakan tubuh, yaitu contohnya bermain sepak bola, bermain sepeda berlarian, panjat pohon tapi harus dengan pengawasan orang tuanya, atau permainan lainnya. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Itu aja materi dan ringkasan saya. Bila ada yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.